Ya, Raja Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel, tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrarkia, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada di Yudea, ada di Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok, tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata, hati-hati apa yang infiltrate di dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan, melihat orang melihat kita berbeda dari yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya, infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue, dan kadang-kadang karena kurang tenaga saya juga bantu untuk membuat kue. Kalau hari Natal kita jual, hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar, dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace, harus memberikan pengaruh di dunia, ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu. Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi, dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai habis seluruhnya. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom umat kerajaan di tempat ini. Kurang bersemangat. Shalom untuk kita di tempat ini. Haleluya. Seberapa banyak kita diberkati dalam sepanjang minggu ini. Mari lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya bahwa berkat Tuhan di tahun 2024 sungguh luar biasa untuk kita di tempat ini. Oleh sebab itu saya undang untuk bangkit berdiri. Coba beri salam kanan kiri yang mungkin belum ada ucapkan selamat tahun baru. Coba selamatkan. Selamat tahun baru. Saya percaya di tahun 2024 ini kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang sungguh ajaib kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan sungguh teramat baik atas kita. Oleh sebab itu saya percaya bahwa di minggu pertama di tahun 2024 ini kita mau merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang siap, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Kami percaya Bapa, bukan satu kebetulan Engkau mengantarkan kami di tempat ini, tapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang sungguh indah yang kami boleh terima dalam sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya ketika kami beribadah di tempat ini, biarlah Engkau yang mengambil alih dalam setiap hidup kami. Kami percaya lawatan-Mu akan melawat setiap kami di tempat ini. Tak seorang pun yang Engkau lewatkan dari antara kami untuk melawat kami, mengubah kami, menjawab setiap seruan kami. Dan kami percaya dalam sepanjang ini Engkau yang hadir bersama dengan kami, Engkau yang mengambil alih ibadah kami.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bekerjalah ya Tuhan, melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya di minggu pertama di tahun 2024 ini kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menerima lawatan daripada Tuhan, menerima pembebasan daripada Tuhan, menerima kesehatan daripada Tuhan, bahkan menerima mujizat yang besar di tahun 2024 ini Bapak. Kami imani dan kami percaya ketika kami datang ke tempat ini, kami tidak sama ketika kami datang ke tempat ini, tetapi kami akan membawa semangat bahkan perubahan yang luar biasa dari tempat ini Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang mengambil ibadah kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur bagi silakan duduk Bapak Ibu. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Katakan saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami ya Tuhan, bawa kami terbang dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan saat indah, saat
kita. Amin. Ku berhadap denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku
membawa hatiku. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Persembahan suatu kepada Tuhan. Yesus, Kau terindah, sama aku menyembahmu. Yesus, katakan membawa Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami mau bersorak-sorak dan kami percaya di dalam pujian kami ada kemenangan, ada kebebasan, ada kesembuhan, bahkan ada kuasa yang terjadi dalam hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji bersama dengan saya katakan amin. Beri salam ini katakan ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan bagi kita. Saya percaya di tahun 2024 ini akan dibebaskan daripada Tuhan. Katakan Allah,
sembah kesediaan kita. Haleluya. Masih kuat untuk bersukacita? Amin. Masih siap? Katakan hatiku percaya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan, atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang kami terima Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersorak-sorak Tuhan di tempat ini. Dan tidak lupa Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami di awal tahun ini. Kami percaya dalam sepanjang minggu ini Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil.
Kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan atas hidup kami. Dan kini saatnya siang hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Kau baik memelihara kami, Kau baik dan peduli bagi setiap usaha kami. Sebab itu Tuhan, Engkau melihat setiap hati umat-Mu yang menabur di tempat ini, yang memberi di tempat ini. Kami percaya bahwa upah daripada orang yang memberi, Tuhan tidak akan pernah lupakan. Engkau akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan kami percaya berkat Tuhan tidak terhitung atas hidup kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita berikan pujian.
firman Tuhan. Kami percaya umat-Mu di tempat ini bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, lembutkan setiap hati kami. Jadikan kami seorang murid yang mau dengar akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menegur kami, yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat live daripada Bapak Gembala kita. Ya, silakan Bapak Gembala. Haleluya, shalom. Shalom semua. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bertemu dengan saya di tahun yang baru. Ya, sekarang juga memang belum ketemu secara langsung ya. Tapi akhir tahun kemarin, tutup tahun saya sharing membawakan firman Tuhan. Ya, banyak di antara saudara yang mungkin pulang kampung atau liburan, dan waktu kita evaluasi kemarin Bapak Ibu, beberapa dari Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa suasana penyampaian firman Tuhan yang walaupun lewat Zoom itu feelingnya, rasanya itu dapat ya. Jadi akhirnya kita putuskan akan terus kita lakukan sekali atau 2 kali dalam sebulan saya boleh menyampaikan firman Tuhan ya lewat Zoom. Dan karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu yang kita sembah, yang kita percayai, Dia adalah Roh. Artinya Dia bisa hadir di mana saja, Dia bisa menjamah siapa saja, Dia bisa mengubah segala keadaan, bahkan dengan jarak yang begitu jauh ini ya. Mungkin ada 20 sekian ribu kilometer kalau diukur dari Siantar Bapak Ibu ya. Ya, tapi 30.000 sekian kalau nggak salah ya, mile 20.000 mile itu berarti 30.000 sekian ya. Tapi Tuhan kita itu tidak bisa dibatasi oleh waktu ya. Bahkan alam semesta yang Dia ciptakan itu ada dalam genggamannya Bapak Ibu. Dan saya percaya Roh Tuhan yang sama yang ada di Siantar dan dengan saya yang ada di Bakersfield, California saat ini itu bekerja di hati kita. Ya, saya bisa rasakan hadiratnya di tempat ini dan saya percaya Bapak Ibu pun merasakan hadirat dan jamahannya dimanapun saudara berada. Saya bersyukur waktu tadi bersama-sama memuji Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara ya, jadi saya bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menyaksikan Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan, menari, berdiri, melompat, mengangkat tangan ya. Dan itu sebuah sukacita bagi saya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan ya, terlepas dari apapun mungkin persoalan dan masalah hidup yang kita alami, yang saudara alami di Siantar ya. Mungkin bentar lagi harga naik atau apapun yang menjadi kendala, tapi sukacita kita mari jangan berubah ya. Karena sesuai dengan tema kita di tahun 2024 Rock International Ministry, temanya adalah Kingdom Influence ya. Dan itu artinya pengaruh kerajaan Bapak Ibu ya. Kita mempengaruhi keadaan sekitar kita dengan kerajaan surga, tapi yang paling utama yang mau saya sharing adalah kita yang harus dipengaruhi oleh kerajaan surga dulu ya. Jadi memasuki tahun 2024 ini, mari pastikan dirimu dipengaruhi oleh kebenaran kerajaan surga ya. Ada banyak hal yang mungkin kita alami di tahun 2023, tapi mari masuki tahun yang baru ini dengan sesuatu yang berbeda, yaitu kita biarkan Bapak Ibu ya hidup kita yang dipengaruhi oleh kebenaran kerajaan surga ya, Kingdom Influence. Nah, saya mengambil tema untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum ya kita boleh memengaruhi keadaan sekitar kita, kita yang harus dipengaruhi oleh kebenaran kerajaan surga ya. Karena itu Bapak Ibu, di awal tahun 2024 ini satu pertanyaan
yang perlu ya kita tanyakan, yang perlu ya kita tanya kepada diri kita, ya apa dan siapa yang mempengaruhi kita, ya apa yang mempengaruhi kita atau siapa yang mempengaruhi kita, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu, ya. Karena apa yang mempengaruhi kita akan kita pakai untuk mempengaruhi sekitar kita, ya. Boleh Bapak Ibu Saudara lihat di layar mungkin, ya, saya ada sharing screen di sana. Ya, apa yang mempengaruhi kita akan kita pakai untuk mempengaruhi sekitar kita. Jadi ini sebuah kebenaran yang kadang kita nggak sadari, ya, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak menyadari bahwa ternyata apa yang kita biarkan mempengaruhi kita itu bukan hanya menentukan keadaan kita, tapi itu juga kita pakai untuk mempengaruhi sekitar kita. Nah, makanya ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghidupi kebenaran ini. Ya, kita pastikan siapa yang mempengaruhi kita, ya, atau apa yang mempengaruhi kehidupan kita. Karena ya kalau hal yang tidak baik yang mempengaruhi kita, maka Bapak Ibu, hal yang tidak baik itu juga yang kita buat untuk mempengaruhi keadaan sekitar kita. Jadi pastikan hal yang baik yang mempengaruhi kita, pastikan ya kebenaran kerajaan surga yang mempengaruhi kehidupan kita, supaya hal yang baik itu dan kebenaran surga itu juga yang kita pakai untuk ya mempengaruhi sekitar kita, bahkan mempengaruhi hidup kita, ya. Hal yang baik, kebenaran itu, ya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita yang membiarkan sesuatu atau membiarkan seseorang mempengaruhi kehidupan kita, itu artinya Bapak Ibu, sesuatu itu atau seseorang itu berarti adalah hal yang penting bagi kita, ya. Oleh karena itu sekali lagi, mari pastikan apa yang mempengaruhi kita itu adalah hal yang baik, ya. Itu adalah kebenaran kerajaan surga. Nah, kadang-kadang di awal tahun seperti ini masih banyak hal-hal yang terjadi di tahun yang lama itu mempengaruhi hidup kita, ya. Kegagalan, kekecewaan, atau bahkan mungkin ya kehilangan di tahun 2023, kadang itu kita biarkan mempengaruhi hidup kita, sehingga dengan itu juga akhirnya kita mempengaruhi keadaan kita. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ya ilustrasi atau cerita atau gambaran ketika dikatakan kadang kalau orang tua punya masalah di kantor, orang tua punya masalah di tempat kerjaan, itu ya berpengaruh ketika dia pulang, ya caranya ngomong ke pasangannya itu berbeda, ya. Caranya ngomong ke anak-anaknya itu berbeda. Karena apa? Karena sering sekali apa yang mempengaruhi dia itu dari kantor, dari tempatnya yang lalu, ya itu dia pakai, ya setuju atau tidak setuju dia pakai itu untuk ya mempengaruhi kehidupannya dan keadaan sekitarnya. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita memastikan bahwa yang kita izinkan, yang kita biarkan mempengaruhi hidup kita adalah kebenaran kerajaan surga. Segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut disebut kebajikan, kata firman Tuhan dalam kitab Filipi, itu yang kita pikirkan, itu yang kita buat mempengaruhi hidup kita, ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita selalu membuat ya hal-hal yang buruk menjadi penting dalam hidup kita ketika kita biarkan itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, artinya Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita menyangkal keadaan ketika hal yang buruk itu terjadi. Bukan berarti
kita menyangkal tahun 2023 yang mungkin mengalami hal yang tidak enak, ya, bukan berarti kita menyangkal itu, tidak. Tapi kita tidak membiarkan dia mempengaruhi kita. Ya, kita nggak bisa melarang burung terbang dari atas kepala kita. Martin Luther berkata seperti itu, ya. Tapi kita punya kuasa untuk melarang dia membuat sarang di atas kepala kita. Ya, kita nggak bisa melarang burung terbang, bahkan karena ya, buang air karena kepala kita nggak bisa kita larang. Ya, nggak bisa saudaraku, ya. Kita taruh di kepala kita, mungkin pas kita berjalan di antara banyak burung-burung, terus kita taruh tulisan dilarang buang air sembarangan, air burung, gitu, nggak bisa. Ya, bisa aja kita mengatakan kotorannya, tapi kita punya kuasa untuk membersihkan kotoran itu, dan bahkan punya kuasa jangan sampai membiarkan dia bersarang di atas kepala kita. Makanya tadi saya katakan, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita sangkal kalau sesuatu yang buruk terjadi. Kalau perkataan orang itu datang kepada kita, ya, yang mungkin melemahkan kita, yang mungkin ya merendahkan kita, tapi kita punya kuasa, Bapak Ibu, untuk tidak membiarkan itu mempengaruhi kehidupan setiap kita. Karena itu penting sekali lagi, apa atau siapa yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, boleh lihat kanan kiri, tanyakan kepada dia apa dan siapa yang mempengaruhi kehidupanmu. Ya, dan doa saya, umat Tuhan memberikan jawaban yang tepat, yaitu kebenaran Kristus. Haleluya. Yang lalu biarkan berlalu, Bapak Ibu. Ya, 2023 sudah kita lewati. Tidak semua kenangan indah kita dapatkan, tidak semua hal-hal yang enak kita dapatkan. Tapi jangan biarkan itu mempengaruhi engkau memasuki tahun 2024 ini. Apalagi dengan tema kita yang luar biasa ini, Bapak Ibu, tahun 2024, Kingdom Influence. Ya. Namun saya bersyukur kepada Tuhan tuntun saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ya, sebelum kita berbicara banyak hal, berbicara membangkitkan gairah kita, mempengaruhi keadaan sekitar, mempengaruhi dunia ini dengan kebenaran kerajaan surga, biarkan ya kebenaran kerajaan surga itu dulu yang mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Kalau kita sudah biarkan kebenaran kerajaan surga mempengaruhi kita, maka otomatis Bapak Ibu, ya, kita akan pakai kebenaran itu untuk mempengaruhi keadaan sekitar kita. Kebenaran kerajaan surga itu, ya, kingdom influence itu akan bekerja lewat hidup kita, sehingga bukan lagi apa yang dikatakan dunia, bukan lagi apa yang buruk yang terjadi yang mempengaruhi kita, ya, tapi sekali lagi kebenaran kerajaan surga. Makanya Matius 6 ayat 33, kalau saudara ingat apa yang dikatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan surga itu, waktu itu yang utama yang kita buat mempengaruhi kita, maka kita nggak akan khawatir tentang apa yang akan kita makan. Kita nggak akan khawatir tentang apa yang akan kita minum, tentang apa yang akan kita pakai. Yesus katakan, ya, Dia akan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan bersama-sama dengan itu. Waktu kebenaran kerajaan surga yang utama yang kita buat mempengaruhi hidup kita, saudara percayalah, bagian Tuhan itu menambahkan segala apa yang kita perlukan. Kadang-kadang kita lupa bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Oleh karena keadaan yang menurut kita tidak baik, oleh karena pergumulan kita yang berat, oleh karena perkataan orang, ya, atau oleh karena sesuatu hal yang tidak enak yang kita lewati, kita membiarkan itu yang mempengaruhi hidup kita. Kita lupa kalau kita ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Kita lupa kalau kita dalam 1 Petrus 2 dikatakan adalah imamat yang raja. Kita biarkan tipu daya iblis, Bapak Ibu, mempengaruhi hidup kita. Tapi hari ini, di minggu pertama di tahun 2024 ini, mari Bapak Ibu menjadi umat
yang mengambil keputusan membuat kebenaran kerajaan surga yang mempengaruhi kita. Ya, karena tadi saya katakan apa atau siapa yang mempengaruhi kita itu adalah hal penting bagi hidup kita. Makanya biarkan kebenaran kerajaan surga yang terpenting dalam hidup saudara. Saudara, jangan buat iblis itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Jangan biarkan iblis dengan segala tipu dayanya itu menjadi penting dalam hidup saudara. Karena apa? Kalau saudara biarkan iblis dengan tipu dayanya mempengaruhi hidup saudara, itu artinya saudara membuat dia penting dalam hidup saudara. Tapi Bapak Ibu, biarkan kebenaran kerajaan surga yang terpenting dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita membuat kebenaran kerajaan surga itu mempengaruhi hidup kita. Bagi saudara mungkin yang mendengarkan kata-kata yang melemahkan, jangan buat perkataan orang itu penting dalam hidup saudara. Dengan apa? Jangan biarkan itu mempengaruhi saudara. Jangan buat itu menjadi penting. Tapi ketika saudara membuat apa yang dikatakan orang itu mempengaruhi sukacita saudara, membuat apa yang dikatakan orang yang melemahkan saudara itu menjadi sesuatu yang membuat saudara tidak mengambil sesuatu hal yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saudara, maka kita terjebak dalam tipu daya iblis membuat hal yang tidak baik itu menjadi penting. Kegagalan dalam hidup kita yang mungkin bahkan Tuhan izinkan, Bapak Ibu, jangan biarkan itu untuk terus mempengaruhi engkau. Tapi biarkan apa yang paling penting, yaitu kebenaran Allah dan kerajaan. Makanya di awal tahun ini cari kebenaran kerajaan Allah itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Biarkan Bapak Ibu kebenaran itu yang mempengaruhi saudara. Itu yang paling penting Kalau saudara lihat di screen itu saya tulis, jangan buat iblis dan tipu dayanya menjadi penting dalam tanda kutip dalam hidupmu. Tapi kebenaran kerajaan Allah yang paling penting. Sekali lagi tadi saya katakan, nggak bisa kita larang burung terbang dari atas kepala kita, nggak bisa kita larang burung mengeluarkan kotoran bahkan kena kepala kita. Tapi kita punya power, kita punya kuasa untuk membuat itu tidak berpengaruh, untuk mengusir burung bersarang di atas kepala kita. Saudara, kadang-kadang burung-burung persoalan negatif itu terbang dari tahun ke tahun. Tahun 2024 yang baru kita masuki ini, tidak ada janji dari Tuhan kalau saudara petani pasti tahu kadang-kadang pagi itu kita taruh jaring supaya burung tidak datang memakan padi. Saudara, Tuhan tidak berjanji dia akan membatari kepala saudara dengan burung-burung yang akan menangkal, dengan jaring-jaring yang akan menangkal burung untuk datang terbang melewati kepala saudara, atau maaf kata sekali lagi, yang mengeluarkan kotoran melewati kepala kita. Tapi dia beri power, dia beri kuasa. Kebenarannya kalau kita biarkan mempengaruhi hidup kita, saudara, kita punya kuasa untuk tidak membuat burung-burung itu menjadi hal yang penting. Burung-burung persoalan yang membawa kicauan-kicauan yang tidak enak mungkin kepada telinga kita untuk kita dengar. Seperti yang saya katakan, perkataan orang, perkataan dunia, sistem dunia. Sekali lagi, jangan buat iblis dan tipu dayanya menjadi penting dalam hidupmu. Kadang-kadang Bapak Ibu, bahkan perkataan hamba Tuhan, perkataan orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip rohani itu perlu kita uji. Nah, kadang-kadang itu melemahkan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Kita cenderung untuk mencari sesuatu yang menyenangkan bagi pikiran kita. Dan oleh karena itu, kadang iblis memakai tipu daya dan bahkan dari perkataan-perkataan orang yang kita lihat mungkin sebagai hamba Tuhan. Kemarin kami Zoom hari Sabtu pagi waktu Indonesia dengan Pastor Chris Manusama. Saudara, luar biasa sekali. Pastor Chris Manusama, Gembala GBI Rockhampton, dia berkata gini, Bapak Ibu, kalau saya ngomong sesuatu hari ini, kalau itu tidak ada ayatnya, atau kalau engkau ragukan, jangan langsung terima.
membangun. Dia berkata, uji apa yang saya katakan. Kecuali itu benar-benar ada dalam Alkitab dan tidak perlu ditafsirkan. Saudara, dia berkata, ya, karena hamba Tuhan pun bisa salah. Saudara, Petrus yang bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun menjadi muridnya, suatu ketika Yesus katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Ya, kepada Petrus dia katakan, maksudnya bukan Petrusnya dari iblis, tapi iblis mencoba menipu daya pikiran Petrus, yaitu ketika apa? Ketika Yesus berkata bahwa aku akan diserahkan dan aku akan mati untuk menebus dosa manusia, Petrus berkata apa? Dijauhkanlah itu daripadamu Tuhan. Ya, saudara, kedengarannya baik, tapi itu menjadi tipu daya, dan makanya Yesus menegur Petrus. Artinya Bapak Ibu, ya, mari benar-benar kerajaan Allah dan kebenarannya yang kita buat mempengaruhi kita. Ya, bukan hanya sesuatu hal yang kadang dari dunia ini kelihatan baik. Bayangkan Petrus saja itu bisa kena tipu daya iblis. Saudara, Pastor Chris sama Pak Chris sama kemarin berkata, di gereja saja iblis akan berusaha datang menipu daya kita. Makanya ya dia sebutkan ayat dalam kitab 1 Petrus itu bahwa iblis akan menyamar ya seperti malaikat. Ya, dia iblis menyamar bisa seperti malaikat. Saudara, mari kebenaran Allah dan kebenarannya, ya kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang saudara biarkan mempengaruhi hidup saudara. Kalau sesuatu melemahkan saudara, mengintimidasi saudara, membuat saudara menjadi mundur, sesuatu, ya, mari hentikan pengaruh yang tidak baik dari tipu daya iblis. Ya, kalau perkataan negatif dari orang yang terus kita dengar, kalau perbuatan jahat dari orang yang terus kita ingat, ya, bahkan mungkin kadang-kadang manusia, jangankan dari tahun 2023 ya, dari tahun 2003 pun masih diingat mungkin ya perkataan jahat atau perkataan yang buruk dari orang. Satu, ini momen yang baik, jangan biarkan itu menjadi penting dalam hidupmu. Jangan biarkan ya perkataan orang yang membenci engkau menjadi penting dalam hidupmu. Dengan apa? Dengan engkau membuat perkataan itu masih ternyanyi mempengaruhi hidupmu. Tapi mari kebenaran kerajaan Allah itu yang saudara cari, itu yang saudara buat mempengaruhi hidup saudara. Jangan biarkan kegagalan dari tahun-tahun yang lalu, jangan biarkan latar belakang keluarga yang mungkin gak bisa engkau ya melepaskan diri dalam tanda kutip dari itu karena memang engkau lahir dari keluarga itu, tapi engkau bisa membuat itu tidak berpengaruh dalam kehidupanmu. Dengan apa? Sekali lagi, buat kebenaran kerajaan surga, kerajaan Allah itu yang terpenting dalam kehidupanmu. Nah, makanya ya dalam slide selanjutnya kalau saudara mau lihat, ya Pak Erik bisa bantu saya, kita harus mau dipengaruhi dan diubahkan oleh kebenaran kerajaan Allah supaya kita juga mempengaruhi sekitar kita dengan kebenaran kerajaan Allah. Ya, kita harus mau mengambil keputusan untuk membuat kebenaran kerajaan Allah itu yang mempengaruhi hidup kita. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu, ya, salam boleh, bahkan mau kalian kerajaan Allah yang mempengaruhi hal itu ya. Mau ya, aku mau ya, dijawab ya. Ya, aku mau, sama-sama mau Bapak Ibu. Kalau nggak mau, sebab kita kena tipu daya iblis ya. Kita jangan buat sekali lagi tipu daya iblis menjadi penting dalam hidup kita. 2024 ini Bapak Ibu, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi tahun ini, karena Dia belum selesai dengan kita, karena Dia masih punya rencana dalam hidup kita, dan miliki hati yang terus terbuka kepada rencananya itu. Ya, jangan membiarkan hatimu diisi oleh kegagalan rencana, oleh rencana manusia, atau oleh ya rencana-rencana dunia. Tapi miliki kerelaan hati, kelapangan hati, ya, hati
sepak bola dan stadion, saudaraku, lapangkan hatimu untuk mau dipengaruhi dan diubahkan oleh kebenaran kerajaan Allah, supaya kita juga mempengaruhi sekitar kita dengan kebenaran kerajaan Allah itu. Makanya tadi kalau saudara datang lebih awal, saudara lihat tadi apa yang dikatakan kepala senior kita Pendeta Timotius hari ini. Dia berkata, hati-hati kepada apa yang engkau percaya. Hati-hati kepada siapa yang engkau percaya. Karena Bapak Ibu, ya kadang-kadang iblis bisa menyamar lewat ayat-ayat dalam tanda kutip. Ya, iblis bisa menyamar lewat sesuatu hal yang kelihatan benar. Tapi kebenaran kerajaan Allah itu apa, Bapak Ibu? Ini ayat yang saya rindu kita baca bersama-sama, ya. Dan ini yang harus kita buat mempengaruhi kita. Ada banyak ayat yang dikatakan dalam Alkitab kerajaan Allah adalah seperti ini, seperti ini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat Roma 14 ayat 17, ya. Dan kalau saudara mau buka di Alkitab saudara silakan buka. Kalau di layar depan ditampilkan multimedia, saudara boleh baca, ya. Dan bersama-sama kita ambil ayat ini, kita katakan lewat bibir lidah kita. Karena kita berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Umat yang siap membacakan firman Tuhan katakan amin. Amin. Oke, 2, 3. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, sering sekali soal makanan dan minuman ini bukan hanya berbicara tentang makanan yang dimakan, dimasak, ya, atau minum es jeruk, jus jeruk, ya, tapi berbicara hal-hal duniawi, ya. Sering sekali itu yang mempengaruhi hidup kita. Makanya tadi saya katakan itu, ya. Sering sekali kita berpikir yang mengikut Tuhan itu artinya makanan dan minuman akan Tuhan tanggung jawabi atau akan melimpah. Ya sebenarnya itu sudah pasti mengikuti, sekali lagi karena dikatakan tadi dalam Matius 6:33 itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita berbicara kerajaan surga, ingat lagi ayat ini, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu jangan sampai hal duniawi mencuri sukacita saudara. Jangan sampai masalah makanan dan minuman, hal kedagingan itu mencuri damai sejahtera saudara. Kadang-kadang kita kehilangan materi, kadang-kadang kita ditipu orang, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita tidak mencapai impian kita, ya, mungkin karir kita, mungkin pengharapan kita yang sudah kita doakan sampai doa puasa, doa keliling dan lain sebagainya untuk kita dapatkan di tahun 2023 kemarin. Tapi Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang mendapatkan itu semua. Biarkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dengan kebenarannya itu bertahta di hati kita. Itu yang mengubahkan kita. Ya, percaya ya Tuhan yang sangat kaya itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Oleh karena itu, ya jangan biarkan hal-hal yang tidak enak itu menjadi penting dalam hidupmu dengan membuat itu mempengaruhi. Gagal, ya namanya hidup. Kehilangan, namanya hidup. Tidak mencapai karir, impian, cita-cita, namanya hidup. Tapi ketika kita memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, ada damai, ada sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya sudah katakan kepada saudara kemarin ya, oleh karena sistem ya di Amerika ini sampai sekarang kami belum bisa menerima gaji. Ya, jadi kami hidup dari pemeliharaan Tuhan. Ya memang ada saja cara Tuhan memelihara baik. Kalau kita mungkin di Indonesia enak ya, dalam arti ya kita tinggal datang ke rumah tetangga, kita tinggal ke kebun ngambil sesuatu untuk dimakan. Tapi di sini nggak ada kebun yang kita bisa datangi, Bapak Ibu. Tapi syukur kepada Allah, saya bahkan bisa katakan kami dilimpahi dengan
apapun yang kita tahu kita perlukan. Ya, oleh karena keadaan, ya, jadi ya kalau kita secara manusia memang ya untuk merintis gereja di Bakersfield ini, bagi saya ini benar-benar sekali lagi sesuatu yang baru ya. Sudah banyak saya terlibat dalam perintisan gereja di Jogja, saya mungkin 4 atau 5 cabang ya dari sebuah gereja saya terlibat untuk memulai dari nol ya, dan lain sebagainya. Bahkan di Amerika 3 gereja saya, 4 gereja saya terlibat. Rock International Ministry 2 yang pertama ya saya memulai di sini Bapak Ibu di Tampa, Florida dan di Philadelphia, Pennsylvania, dan ya di Siantar tentunya. Namun ini di Bakersfield di California ini benar-benar berbeda bagi kami ya. Bagi saya pribadi benar-benar berbeda. Ada saja Bapak Ibu yang kendala dalam tanda kutip yang bisa membuat atau mempengaruhi perjalanan kehidupan saya menggenapi rencana Tuhan, yang bisa ya seolah-olah membuat saya tawar hati. Tapi syukur kepada Allah oleh karena Roh Kudusnya yang tidak pernah meninggalkan saya dan meninggalkan Bapak Ibu yang percaya kepadanya. Suatu ya kebenarannya itu, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal sesuatu yang bisa didapat dunia, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya saudara tahu kita di Indonesia kemarin waktu di Siantar semestinya ya supaya proses kami ke sini itu bisa langsung legal, bisa langsung terima gaji. Itu ya file-file berkas-berkas kami itu dimasukkan dari Indonesia. Dari bulan Agustus, September disiapkan dan dikirim di awal Oktober. Ya, dan kita tahu ceritanya tiba-tiba hilang ya oleh perusahaan ekspedisi FedEx, Federal Express yang bisa dikatakan nomor 1 di dunia, bukan hanya di Amerika ya. Ketepatan waktunya, servisnya dan lain sebagainya. Tapi hilang Bapak Ibu sampai akhirnya ketika kita tahu hilang di telepon perusahaan FedEx dan mereka tidak bisa menjanjikan kapan untuk ya file itu bisa ditemukan. Akhirnya pemimpin kita menyepakati dan memutuskan untuk kami berangkat ke Amerika dan membuat file yang baru, petisi yang baru dari Amerika. Nah akhirnya ya kita berangkat ke sini Bapak Ibu, dan itu dia karena belum selesai semua maka kami secara hukum dan memang kita belajar mentaati hukum di sebuah negara yang berlaku, kami belum bisa terima gaji ya. Jadi harus dari ya pemeliharaan Tuhan, dan yang pasti Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif dan tidak pernah gagal Bapak Ibu ya. Nah uniknya lagi Bapak Ibu ya, ketika file-file sedang dibuat baru karena harus dibaharui laporan pajak dari organisasi kita harus diperbaiki dan lain sebagainya ya, tiba-tiba Bapak Ibu Selasa kemarin ya kami dikasih tahu oleh FedEx bahwa file itu sudah sampai ke pihak imigrasi Amerika sehingga harus menunggu dulu keputusan sebelum file ya yang baru, petisi yang baru kita masukkan. Sehingga Bapak Ibu kalau sebenarnya ketika ini tidak ketemu file ini dan hilang ya harusnya minggu ini atau minggu depan ya petisi yang baru bisa dimasukkan, maka kami otomatis bisa langsung bisa terima gaji ya. Tapi gara-gara harus menunggu ini lagi Bapak Ibu ya, maka petisi baru, file yang baru, pengajuan yang baru tidak bisa, karena kamu kan nanti kok 2 kali diajukan ya, dan itu malah tidak bagus untuk mendapatkan hasil yang untuk mendapatkan peralihan status itu. Jadi harus kita tunggu lagi ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membiarkan hal-hal dari sistem dunia atau kenyataan-kenyataan yang tidak seperti yang kita rencanakan mempengaruhi hidup kita, maka Bapak Ibu kita akan gampang tawar hati ya, maka kita akan gampang menyerah. Tapi syukur kepada Allah ya, sekali lagi karena kita tahu hidup kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu ya, apa yang kau biarkan mempengaruhi engkau itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari kita, dan itu secara otomatis akan kita pakai untuk mempengaruhi keadaan sekitar kita. Sebelum engkau marah kepada sesuatu,
sebelum engkau kecewa kepada sebuah keadaan, sebelum engkau menggerutu kepada sebuah kenyataan, sebelum engkau sedih kepada sebuah kegagalan, izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di hatimu untuk mempengaruhi kehidupanmu. Ingat firman ini, sebab kerajaan Allah bukan soal di dunia ini, bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan perencananya, dengan perencanaan dalam hidupmu. Yang saya katakan tadi, kalau sampai sekarang Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan memasuki tahun 2024 ini, karena rencananya Bapak Ibu belum selesai dalam hidup kita. Karena hidup kita sebagai perwakilan kerajaannya, Dia masih rindukan untuk Dia pakai menjadi alat untuk menginfluence, untuk mempengaruhi dunia ini dengan kebenarannya. Karena itu bagian kita, biarkan kebenaran kerajaan Allah itu yang mempengaruhi kita. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang bahkan orang dekat kita kayak Petrus itu bisa kena tipu daya iblis. Kadang-kadang orang dekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat karib kita, bahkan hamba Tuhan yang mungkin kita melihat kepada dia bisa saja menjadi alat ditipu daya oleh iblis melemahkan kita. Tapi jangan sampai saudara biarkan itu mempengaruhi saudara. Selalu sehingga kebenaran kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita. Siapapun yang mengecewakan saudara, jangan biarkan kekecewaan itu mempengaruhi hidupmu. Kalau itu ibarat kotoran burung tadi, saudara kibaskan kepala saudara dan nikmati kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus menghinggapi hati saudara. Dan teruslah berjalan sepanjang tahun 2024 ini, bahkan sepanjang rancangannya terus dinyatakan dalam hidup saudara. Kegagalan itu kadang nggak bisa dihindari karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, karena ketidakmampuan kita, karena keterbatasan kita. Tapi saudara bisa menghentikan pengaruh kegagalan itu dalam hidup saudara sekarang ini juga. Sekarang ini juga, ketika saudara membiarkan kerajaan Allah dan kebenarannya mempengaruhi seluruh hati dan pikiran kita, sehingga Bapak Ibu kita tahu kerajaan Allah itu bukan masalah dunia. Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman, materi yang bisa kita dapat. Makanya kembali kepada Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Sepanjang hidup saya sudah melihat pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Sepanjang hidup saya sudah melihat bagaimana ajaibnya Tuhan itu, bagaimana hati saya ketika berserah kepada Dia, itu yang menjadi momentum kemahakuasaannya boleh bekerja penuh dalam hidup saya. Bahkan kadang-kadang lewat orang-orang yang dekat kita pun kadang-kadang bisa Bapak Ibu sesuatu hal mengecewakan. Tapi saya melihat kembali Bapak Ibu, kerajaan Allah itu yang harus bertahan. Bukan perkataan orang dekat, apalagi orang jauh Bapak Ibu Apalagi yang saya katakan jangan terlalu karena tipu daya perkataan musuh saudara-saudara. Tuhan mempengaruhi hati saudara. Nehi bahasa Bataknya bahasa Indianya. Nehi, jangan sampai Bapak Ibu lihat kanan kiri katakan jangan biarkan perkataan orang-orang yang gak suka dengan engkau mempengaruhi hidupmu. Haleluya. Jangan sampai Bapak Ibu tapi kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang mempengaruhi hidup kita. Sehingga dengan itulah terus Tuhan berkarya. Selama kita hidup, kita boleh memakai pengaruh kerajaan itu. Kita boleh menyatakan siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Orang boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Orang boleh melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang ketika rencana kita itu tidak tergenapi atau tidak terjadi seperti yang kita rencanakan di tahun 2023, dan mungkin orang berkata, makanya kan 2009 gak mungkin kau bisa mencapai itu, makanya kan gak mungkin kau bisa naik karir, makanya gak mungkin kau bisa dapat itu di tahun ini.
Saudaraku, bisa jadi itu melemahkan saudara. Tapi justru lewat itu Tuhan sedang berkata, ya memang bukan karena kekuatanmu, tapi karena roh, itu kata Tuhan. Sehingga ketika orang yang berkata itu, makanya kan gak bisa. Saudara bisa, oh iya memang gak bisa. Tapi Tuhan yang saya sembah itu bisa. Dan Dia yang kita percaya ini, Sang Raja dengan kebenarannya itu akan memakai momentum itu, kegagalan itu, kekecewaan itu, pengharapan yang tidak seperti kenyataan yang terjadi itu, tapi itu Tuhan pakai, Sang Raja akan pakai itu sebagai momentum untuk menunjukkan kuasa kerajaannya itu sanggup mengatasi segala apapun yang menjadi kenyataan. Makanya Bapak Ibu selalu ingat, kesembuhan akan kita dapatkan justru ketika kita sakit. Pemeliharaan Tuhan dan penyediaannya akan kita nikmati dan alami justru ketika kita dalam tanda kutip selalu mengalami kekurangan. Kalau saudara berkaya terus, ya, udah lahir dari keluarga hanya 7 turunan pun nggak bisa habis, saudara, ya, orang nggak akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi ya saudara, mungkin keturunan orang yang kaya 7 turunan, namun saudara keturunan ke-8, ya, artinya udah habis saudara di keturunan ke-7, ya saudara keturunan ke-8, dan saudara nggak punya apa-apa, ya, saudara hanya bilang, oh aku dulu kaya, bapak aku dulu kaya, terus kamu sekarang aku keturunan ke-8, ya. Tapi Tuhan akan tunjukkan sekarang saudara keturunan ke-8, saudara dia bisa memelihara hidup saudara. Sebab apa, Bapak Ibu? Kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang menjadi bagian kita. Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, kiranya di minggu pertama di tahun 2024 ini, hati setiap kita boleh berikan kepada Tuhan dengan kerelaan. Kita minta Dia, Sang Raja, dengan kebenarannya itu mempengaruhi hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Sehingga seperti lagu yang terakhir kita nyanyikan tadi, ya, kita terus dimampukan mengiring Dia seumur hidup kita. Sebab hidup kita adalah bukti kebesaran Tuhan. Kenyataan di mana kita ada di tahun 2024 ini adalah kebenaran yang datang pada kenyataan itu, bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Sang Raja yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia mengasihi kita dan Dia berjanji untuk menyertai kita. Dan biarkanlah kerajaannya dan kebenarannya itu yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Bagi setiap kita yang mau membiarkan kebenarannya dan kerajaannya mempengaruhi seluruh hidup kita, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk berdoa, berserah di dalam rencananya Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Kita bawa hati kita dan hidup kita kepada tangan pengharapan dari Sang Raja, dan biarkan kerajaannya dan kebenarannya menjadi bagian kita, mempengaruhi seluruh hidup kita. Hari ini, di minggu pertama di tahun 2024 ini, dan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kita, sebab sungguh Dia adalah Tuhan yang setia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan dalam hidup kami. Kita tahu kami ada hari ini, minggu pertama di tahun 2024 ini, karena rancangan-Mu dalam hidup kami belum selesai. Karena kerinduan-Mu untuk membuat kami sebagai kingdom influencer, sebagai orang-orang yang mempengaruhi dunia dan kehidupan sekitar kami dengan kebenaran kerajaan surga. Itu karena rancangan adalah rancangan yang agung, yang tidak pernah menyerah untuk
maka kami. Sebab Engkau yang berkata, kami adalah umat pilihan-Mu. Kamilah bangsa yang terpilih, umat yang merajai, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan baik-Mu yang telah memanggil kami dari gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan, hari ini aku berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu GBI Roh Sianta. Terlepas dari apa yang mereka lalui secara pribadi, Tuhan, banyak di antara kami mungkin yang mengalami kekecewaan, banyak di antara kami mungkin yang mengalami kegagalan, yang mengalami kehilangan, yang mengalami hal yang tidak enak di tahun 2023. Jadi kami mau mengambil keputusan untuk tidak membiarkan itu mempengaruhi hidup kami. Namun kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu yang kami biarkan, kami putuskan di hati kami untuk mempengaruhi hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa mengubah masa lalu kami. Kami tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa yang lalu. Kami punya kuasa oleh Roh Kudus untuk memusatkan hati kami, untuk membuat hati kami memutuskan untuk membiarkan kerajaan Allah yang berkuasa di hati kami. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukanlah soal apa yang kami pakai, apa yang bisa kami dapat dari dunia ini, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita-Mu. Kami tahu kemuliaan-Mu menjadi bagian kami dalam kebenaran kerajaan-Mu, Tuhan. Karena itu, bagi setiap umat-Mu dari tempat ini aku berdoa, dengan kuasa Roh-Mu yang tak terbatas bekerja di hati setiap anak-anak-Mu ini. Ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, suami istri, anak-anak muda, pekerja karyawan, dan setiap pribadi yang hari ini beribadah di gereja-Mu GBI Roh Pematang Siluman. Aku berdoa, Tuhan, baharui hati mereka, baharui setiap hati yang ada dengan kebenaran kerajaan-Mu. Biarkan kebenaran kerajaan itu yang mempengaruhi hidup setiap kami saat ini, Tuhan. Kami mau membuat hanya kerajaan-Mu yang penting dan terpenting dalam hidup kami. Dan kami cari yang terdahulu dan terutama, yaitu kerajaan dan kebenaran. Kami tidak mau membuat tipu daya iblis dan si iblis itu menjadi penting. Kami tidak mau membuat kegagalan itu menjadi penting dalam hidup kami. Kami tidak mau membuat perkataan yang melemahkan, menjatuhkan, yang merendahkan menjadi penting dalam hidup kami. Hanya kerajaan dan kebenaran itu yang penting. Dengan membuat itu yang mempengaruhi kami. Kami percaya makanan minuman, apa yang kami pakai, apa yang kami inginkan, yang Kau yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, Engkau berjanji akan menambahkannya kepada kami. Bagian kami adalah membiarkan kerajaan Allah dan kebenarannya bertakhta di hati kami. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dan kebenaran surga-Mu. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, untuk orang-orang yang mengalami kegagalan di masa lalunya. Mungkin sudah sekian tahun dia hidup dipengaruhi oleh kegagalan ini. Tapi hari ini aku percaya Engkau sedang membuat sesuatu yang baru di hati mereka. Aku percaya Engkau sedang membangkitkan mereka di tahun 2024 ini. Dan aku percaya kuasa Roh Kudus akan menyatakan kebenaran kerajaan surga itu, damai sejahtera dan sukacita itu bertakhta di hati mereka yang mengalami kegagalan, yang melewati banyak hal yang tidak enak yang mereka alami. Dan hari ini, Tuhan, di tahun yang baru, di tahun di mana kami diingatkan kembali panggilan kami saat kami ada di dunia sebagai kingdom influencer, biarlah kami boleh diteguhkan untuk membiarkan Roh-Mu dengan kuasa kebenaran surgawi dan kerajaan-Mu bertakhta di hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat penyediaan bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang merasa belum mendapatkan apa yang mereka sudah nanti-nantikan,
sampai kepada tahun 2023 kemarin berakhir, Engkau menyatakan kepada mereka bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Engkau lebih daripada cukup bagi setiap mereka yang memerlukan, lebih daripada cukup bagi setiap kami yang membutuhkan, karena kami tahu kebenaran-Mu itu ajaib. Hati kami tenang menghadapi tahun 2024 ini. Kebenaran yang mempengaruhi kami. Tidak ada jaminan bahwa minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, semuanya akan menjadi baik. Tidak ada jaminan orang-orang yang kami temui akan berkata yang manis-manis kepada kami dan yang selalu membangkitkan kami. Namun apapun itu yang akan terjadi, kami tahu ada bagian yang tidak bisa diambil dari hidup kami. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang menjadi milik abadi kami, yaitu kerajaan surga dan kebenarannya. Sehingga melewati apapun, kerajaan ini yang berpengaruh dan mempengaruhi hidup kami. Dan dengan kerajaan-Mu kami menjalani hari-hari kami. Dengan kebenaran kerajaan itu, kami mempengaruhi hidup kami kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak ya, Hamba-Mu serahkan umat-Mu ini lindungan penjagaan-Mu, yang damai sejahtera serta sukacita dipenuhkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Silakan untuk Bapak Ibu, silakan Pak Jai. Ya, dan kasih pembahasan sekarang. Haleluya. Seberapa banyak kita diberkati firman Tuhan siang hari ini? Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan siang hari ini. Doa dan harapan kami buat Bapak Gembala yang jauh daripada kami boleh sehat, kuat, senantiasa, bahkan diberkati di pelayanan yang ada di California. Doa dan kami, harapan kami, biarlah kiranya pelayanan Bapak di sana boleh maju dan cepat berkembang. Haleluya. Baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, kembali kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan atas firman-Mu yang boleh disampaikan Bapak Gembala kami dari California untuk kami di tempat ini Bapak. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia siang hari ini yang kami dengar. Kami sungguh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur. Karena kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa atas hidup kami untuk mengubahkan hidup kami untuk lebih baik lagi Bapak. Oleh sebab itu kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan dalam firman Tuhan bagi kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya kemanapun boleh Tuhan, percayakan hamba-Mu ini melayani Tuhan. Kami percaya dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan bagi keluarga ini Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan, bahkan Engkaulah yang menghibur daripada keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami kembali akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang boleh kami persembahkan firman adalah persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin percaya setiap kami yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang bersorak-sorai membawa setiap berkas-berkasnya itu. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita dengarkan pengumuman kita dalam satu pekan. Salam warga kerajaan. Berikut adalah warta gereja untuk satu pekan. Ibadah raya dilaksanakan tiap hari Minggu. Sesi pertama jam 10 pagi dan sesi kedua jam 5 sore. Komsel Mesianik dilaksanakan tiap hari Jumat pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam. Mari bergabung dalam ibadah doa dan puasa tiap hari Sabtu pukul 18.30 atau setengah 7 malam.
Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Sekian warta gereja untuk satu pekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, tadi pengumuman ibadah minggu kita untuk hari ini hanya pagi aja, sore tidak. Karena masih suasana tahun baru, nanti untuk kapan kita mulai ibadah sore akan diumumkan dalam kurun WA aja. Mungkin apakah minggu ini nanti ke depan sudah bisa, demikian juga Komsel. Kami harap semuanya kita ada dalam grup jemaat dan bisa semua dapat informasinya, perkembangannya, bagaimana Komsel kita hari Jumat, bagaimana keadaannya. Kita bisa share masing-masing. Ya. Kemana kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih buat Pak Kepala yang sudah berkati kami juga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, buat pekerjaan yang luar biasa dalam hati kami. Bagaimana Tuhan mempengaruhi hidup kami dengan kebenaran kerajaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pengaruh kerajaan Allah itu juga akan bekerja di mana Tuhan menempatkan kami, di dalam keluarga kami, di lingkungan kami berada, di tempat kami bekerja, maka pengaruh kerajaan Allah itu juga akan bekerja di sana Tuhan. Sehingga semua orang yang ada di sekitar kami akan merasakan, akan melihat kerajaan Allah, akan melihat Yesus Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkat-Mu Tuhan yang luar biasa itu turun atas setiap kami, atas setiap keluarga kami, atas setiap usaha, bisnis, pekerjaan kami Tuhan, atas setiap promosi-promosi dari Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan akan tersedia di sepanjang jalan kehidupan kami. Kami melihat tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kami, yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik kita angkatan kita terima berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Siang hari ini maka sampai selama-lamanya. Kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Lagu apa? Gimana?